ada talk show. Di Radio Start 102,6 FM. 102,6 FM Start Serasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Sahabat Star FM masih bersama kami di Dialog Interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal. Tadi kita sudah berbincang-bincang ya, sahabat Star FM, sudah banyak sekali informasi dan edukasi yang kita dapatkan di Dialog Interaktif kali ini. Nah, langsung saja sahabat Star FM, kita sambung kembali obrolan kita dan dialog kita yang akan memukau sahabat Star FM. Bu, saya ingin bertanya, mengapa data keluarga sangat penting dan prioritas dalam penurunan angka keluarga beresiko stunting? Data ya, kita berbicara tentang data. Kenapa data ini sangat perlu? Kalau kita tidak punya data, bagaimana kita akan memulai suatu program itu? Tentu kita asal muasalnya itu dari data, dasarnya itu dari data. Sehingga dengan data ini dia akan bercerita tentang bagaimana keadaan dan situasi di wilayah setempat. Nah, dengan adanya data ini kita akan mengetahui siapa yang harus kita intervensi, siapa yang harus kita kunjungi, siapa yang harus kita dampingi. Nah, kemudian dengan data ini kita akan bisa mengetahui apa yang mereka butuhkan, apa yang menjadi penyebab terjadinya stunting. Nah, sejauh mana kita bisa mempersiapkannya? Siapa saja yang harus kita rangkul untuk membasmi stunting ini, untuk mencegah stunting ini? Tentu harus ada data. Data yang salah akan membuat perencanaan yang salah. Tetapi data yang valid, benar dan dapat dipertanggungjawabkan, dapat kita tuntaskan stunting ini dengan sukses. Oleh karena itu, data ini adalah merupakan satu langkah pertama dalam aksi untuk penuntasan keluarga berisiko stunting. Iya, dokter. Berarti landasan dasarnya ya, dengan dokter, data yang berbicara gitu. Dengan data berbicara, karena kalau nggak ada data hoax ya. Nggak ada data hoax ya sahabat Star FM, sama dengan media. No picture katanya hoax. Gitu. Kembali lagi kepada Ibu, saya juga mau tanya Bu, kapan target penyelesaian verifikasi dan validasi tersebut? Mungkin bisa dijawab oleh Ibu Karnila ya Bu. Targetnya di tanggal 1 Agustus 2022. Di tanggal 1 Agustus 2022. Misalnya nih Bu, misalnya ada yang kelewatan di data atau setelah tanggal 1 Agustus, sahabat Start FM ataupun masyarakat Mandailing Natal, dia udah tahu nih Bu, dia itu ada gejala stunting gitu, dia bisa ngelapor kemana ya Bu? Kita dapat memberikan satu fasilitas pelaporan. Kita kan mempunyai balai. Balai di BKKBN, kita mempunyai balai, kita mempunyai Kampung KB, kita mempunyai TPK, kita mempunyai kader dan penyuluh. Nah, mereka secara terbuka akan menerima setiap laporan. Ya, setiap laporan. Jadi kalau misalnya sahabat Star FM ada yang terlewat informasinya, bisa langsung ke balai ataupun langsung ke ini ya Bu, DPPKB juga bisa gitu ya Bu ya. Nah, saya juga mau tanya dokter, apa harapan Ibu terhadap pelaksanaan verbal tersebut? Ya, harapan saya, mari kita dukung verbal ini. Berikanlah data yang sebenar-benarnya. Tolong jangan ditutup pintu ketika kami datang. Oh, ada yang takut. Iya, karena ada banyak sekali kadang berita-berita miring ya kan tentang pendataan ini. Kami datang itu untuk melihat dengan nyata bagaimana kondisi di suatu tempat itu. Dengan adanya pendataan ini, verbal ini, dan dukungan seluruh masyarakat, insya Allah kita akan mempunyai intervensi yang tepat untuk menuntaskan risiko stunting atau menuntaskan stunting. Dan tahun 2024 insya Allah stunting akan 0 di Mandailing Natal. Amin ya Rabbal Alamin. Ya sahabat Star FM, jangan ada ketakutan dalam diri sahabat Star FM kalau misalnya dari pihak Dinas Pengendalian Penduduk ataupun Keluarga Berencana datang, karena untuk kebaikan kita semua. Nggak ada yang disudutkan ya dokter, tidak ada yang disudutkan, tidak ada yang direpotkan ataupun yang negatif gitu, karena hanya untuk kebaikan kita bersama gitu ya.
jangan terlalu percaya sama hoax sahabat Star FM. Hoax gitu, jangan terlalu percaya karena misalnya sahabat Star FM ada informasi miring bisa langsung ditanyakan ke balai ataupun kader-kader yang sudah disediakan. Nih Bu, saya juga mau nanya lagi nih Bu. Tadi saya penasaran nih Bu, apa itu 1000 HPK gitu? 1000 HPK, 1000 hari pertama kelahiran. Nah, ini dimulai dari 0 hari. 0 hari di mana di situ ada persiapan-persiapan untuk seorang ibu hamil dan membesarkan janinnya di dalam rahimnya. Tentu persiapan-persiapan ini mulai dari remaja ataupun mulai dari catin, calon pengantin. Nah, di sini nanti akan ada persiapan pengukuran berat badan, lingkar lengan. Nah, ini akan dikondisikan untuk hamil, direncanakan untuk hamil. Nah, apabila di situ ada kelainan-kelainan, tentu kita harus memfasilitasi dulu untuk kita rujukkan ke puskesmas atau ke pelayanan terkait, sehingga nanti si catin ini akan menjadi seorang ibu yang siap untuk menerima kehamilan. Nah, di 1000 hari pertama ini mulai dari 0 hari janin sampai di usia 1000 hari anak di tahun kedua, di mana di situ ada 270 hari masa janin dalam kandungan ditambah dengan 730 hari setelah anak lahir. Ya Bu, langsung dilihat perubahannya, grafiknya gitu ya Bu, seorang anak ini juga. Nah Bu, saya juga mau nanya, berpengaruh nggak ya Bu kalau misalnya seorang calon pengantin tadi Bu bilangnya ibunya berarti belum siap umur gitu lah Bu, masih umur yang ini berpengaruh juga? Sangat ya, Bu? berpengaruh. Pernikahan di usia dini sangat berpengaruh karena secara reproduksinya itu belum siap untuk hamil, untuk membesarkan janin di dalam kandungannya. Selain itu ada kematangan psikologisnya pun belum siap. Ditambah lagi dengan pendidikannya, itu sangat harus kita persiapkan di saat catin tersebut. Karena anak yang baik itu didasari dari keluarga dulu ya. Jangan disalahin kalau misalnya ada seorang anak yang misalnya melenceng gitu, disalahin sekolahnya gitu. Sekolahnya yang disalahin, padahal seharusnya dari pendidikan dasar itu dari keluarga dan dari ibu, karena ibu yang baik pasti akan menciptakan generasi ataupun yang lebih baik gitu. Nah, dan akan berpengaruh juga untuk SDM kita ke depannya gitu kan Bu. Itu kan 1000 HPK itu adalah masa keemasan seorang anak. Jadi dalam masa itu kita memberikan suatu keadaan yang bisa mendukung perkembangan saraf-sarafnya, otaknya, fisiknya, sehingga nanti di kedepannya dia mempunyai kecerdasan yang bagus, mental yang bagus, sehingga untuk masa depan dia akan lebih kuat menghadapi era baru nantinya. Apalagi sekarang era semakin global gitu, semakin keras, semakin banyak tantangan di depannya semakin ya kan. Tantangannya semakin hebat gitu ya sahabat Star FM. Dan nanti pun saat anak sudah 30 tahun ke depan atau 25 tahun, pekerjaan juga sulit gitu ya Bu. Sekarang saja saya sudah merasa seperti itu. Sekarang saya sudah merasa seperti itu ya. Nah, jadi banyak sekali program-program dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini yang untuk membahagiakan keluarga kita sendiri juga gitu ya sahabat Star FM. Sudah banyak sekali kita berbincang-bincang ya sahabat Star FM dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Dr. Nikmah dan Ibu Karnila gitu. Tak terasa sahabat Star FM sudah di penghujung di dialog interaktif kita. Semoga yang kami sampaikan dan Ibu Kardina dan Dr. Nikmah sampaikan bermanfaat bagi sahabat Star FM. Jangan takut untuk berkomunikasi dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal, karena hanya untuk kita juga ini semuanya, untuk Mandailing yang lebih baik, untuk Mandailing yang lebih maju. Terima kasih sahabat Star FM, mohon maaf jika ada yang kalimat kami yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.